Halo sahabat kuliner, kali ini kita akan mencoba kembali untuk membuat martabak. Tapi kali ini saya akan mencoba memakai beberapa pengembang. Jadi saya mau melihat mana pengembang martabak yang lebih baik, yang lebih bagus. Nanti kita akan lihat di akhir setelah kita mencoba beberapa jenis pengembang ini. Di sini saya membagi adonan yang telah saya buat 3 bagian dengan ukuran berat sama, dan kita akan coba langkah-langkah berikutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya, karena 3 adonan ini, supaya saya tidak lupa nanti yang mana adonan yang saya pakai pengembang merek apa, sebaiknya adonan ini saya kasih label. Namun sebelumnya saya perlu beritahukan, saya akan memakai 3 jenis pengembang, yaitu yang pertama itu baking powder yang biasa dipakai, kedua soda, dan ketiga saya akan pakai ragi. Jadi supaya saya tidak lupa nanti yang mana baking powder, sebaiknya saya kasih label setiap adonan ini supaya nanti gampang mengingatnya. Ya, kita label ya semua ya, supaya mengingatkan saja sih. Jadi supaya ini setiap adonan ini nanti kita masukkan jenis pengembang yang sudah tertera di dalam setiap adonan ini ya. Di sini saya akan pakai baking powder, di sini saya akan pakai ragi, dan di sini saya akan pakai soda kue. Yang pertama saya siapkan gelas, saya kasih air sedikit, kemudian saya kasih gula. Saya mau mengaktifkan atau mau melihat ragi yang saya akan pakai apakah masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Jadi saya larutkan dengan gula dulu ya. Saya akan pakai setengah sendok teh ya. Kemudian saya akan kucek. Nanti kita lihat kalau dia berbuih berarti masih aktif. Dan kita tutup. Kita biarkan selama 5-10 menit. Dan yang kedua, saya akan mencoba melarutkan pengembang yang kedua, yaitu baking powder. Jadi di sini saya sudah siapkan air sedikit untuk melarutkan pengembangnya ya. Di sini saya pakai 1/4 sendok teh ya. Kemudian kita larutkan ya. Nah, sekarang baking powdernya kita masukkan ke dalam adonannya ya. Kemudian kita aduk supaya tercampur. Oke, ini untuk baking powdernya udah kita masukkan pengembangnya, kita sisihkan dulu. Nah, ini ragi yang telah kita aktifkan tadi.
Nah, ini kelihatan dia mengembang, berbuih, berbusa begini, pertanda raginya masih aktif. Kemudian kita ambil adonan yang kita siapkan, adonan yang pakai ragi. Kemudian kita masukkan ke dalam adonannya ya, ragi yang kita aktifkan tadi. Kemudian kita aduk. Kita campur. Nah, Apa yang gini? Nah, ini kedua adonan ini kita udah isi pengembangnya masing-masing. Ada baking powder dan ada ragi ya. Kedua adonan ini kita resting ya. Kita resting selama minimal 1 jam supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Sementara ini adonan yang mestinya memakai soda kue, kita resting aja langsung. Kita tidak kasih dulu sodanya. Pada saat nanti kita mau memanggang baru kita kasih sodanya. Karena sifat dari soda ini kerjanya lebih cepat dibanding dengan baking powder dan ragi ya. Jadi pada saat nanti kita panggang aja kita pakai ya. Sekarang kita resting juga ini. Setelah kita resting selama 1 jam, nah ini adonannya yang untuk yang memakai pengembang ragi, dan ini yang memakai baking powder ya. Kita coba dulu dengan mencetak yang memakai pengembang ragi ya, apa dan bagaimana hasilnya ntar kita lihat ya. Oke, adonan yang memakai pengembang ragi kita kocok karena kita udah siap untuk mencetaknya. Oke, kemudian langsung kita cetak. Kita bentuk pinggirannya. Langsung kita gedekan apinya. Apakah dia jadi atau tidak, kita lihat saja hasilnya. Kelihatannya martabaknya mulai menggelembung samping kiri, di samping sisi-sisinya, dan kita akan lanjutkan ngelihat hasilnya bagaimana. Kita akan lihat hasilnya, apakah hasilnya sama dengan yang seperti kita pakai soda kue atau baking powder, atau hasilnya beda. Kita lihat saja. Setelah keluar pori-porinya, kita kasih gulanya. Lalu kita tutup. Oke, setelah kita membuat martabak yang dari yang pengembangnya pakai ragi, sekarang kita ambil yang pengembangnya
pakai baking powder. Sekarang kita masak ya. Kemudian kita bikin kupingnya. Kita langsung gedein apinya. Dan kita lihat hasilnya. Kemudian kita kasih gula. Kemudian kita tutup. Oke, setelah itu kita buka tutupnya dan kita lihat hasilnya. Kita angkat. Sekarang kita masukkan soda ya. Saya memakai merek R ya. 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan sedikit air supaya sodanya larut. Kemudian kita aduk. Oke, kita panggang. Sekarang kita tuang ya. Kita cetak. Kita bentuk kupingnya. Nah, udah mulai kelihatan ya, gelembung-gelembungnya muncul di pinggir ya. Setelah keluar gelembung-gelembungnya, kita kasih gula ya. Lalu kita kecilkan apinya, kemudian kita tutup. Setelah matang, setelah matang kita angkat. Ya, segera kita tutup. Nah, setelah kita memanggang atau memasak martabak yang kita pakai yang kita bikin pengembangnya berbeda-beda. Nah, ini hasilnya semua. Kalau boleh saya bilang, kalau yang memakai ragi, ini hasilnya yang memakai ragi. Ini kalau kita lihat dari penampakannya, dia seratnya kurang ya, seratnya kurang. Dan kalau soal kelembutan, ini lembutnya luar biasa ya. Dan wanginya agak kurang enak gitu loh. Ya, kelebihannya dia lembut banget ya, kayak bolu gitu loh. Lembut sekali. Cuman kekurangannya dia seratnya kurang bagus ya, sehingga ketika kita kasih mentega dia nggak masuk ke dalam. Nah, yang kedua, ini yang memakai baking powder. Ini yang memakai baking powder, seratnya ada kecil-kecil ya, dan kurang rapat ya, kurang rapat. Dan ininya teksturnya
agak kenyal, ya, kenyal dan berat ya, kenyal dan berat. Cuman kalau ininya juga wangi ya, nggak tahu kenapa wangi ya, dia lebih wangi dari yang ragi punya ya. Ya. Dan yang ketiga, ini dia yang memakai soda. Ya. Soda bagus banget ininya. Seratnya bagus sehingga ketika kita masukkan mentega di atasnya langsung menyerap ke dalam dan teksturnya lembut. Lembut sekali ya, lembut ya. Oke. Dari semua martabak ini, ketiga martabak ini yang memakai 3 macam pengembang, kalau menurut saya sendiri lebih bagus yang memakai ini soda ya. Kendati pun dia lembutnya masih lebih lebih kurang ya dibanding dengan yang memakai ragi. Lebih lembut sekali memang ini, saya akui itu. Jadi dari ketiga ini ya tergantung nanti teman-teman yang mana mau dipakai, apakah yang mau pakai soda kue, baking powder atau ragi, itu terserah, pilihan ada di tangan masing-masing. Apakah mau cari kelembutannya ya dipakai ragi, cuman seratnya kurang bagus ya. Mau cari kenyalnya ya pakai baking powder ya. Kalau mau cari yang serat-seratnya lebih bagus ya pakai soda kue ya. Dan satu lagi, saya kurang menyarankan sih yang memakai ragi, walaupun lembut sekali. Kalau untuk konsumsi di rumah boleh saja pakai ragi ya, tapi kalau untuk dagangan saya sarankan jangan memakai ragi. Pakai aja yang pakai baking powder atau soda kue, atau dimix dua-duanya. Kenapa? Kalau kita untuk jualan, kalau pakai ragi ini lama-lama baunya nggak enak ya, nggak enak bau adonannya, kayak bau basi ya, atau memang dia cepat basi ya karena dia terfermentasi ya. Jadi kira-kira begitulah hasil dari ketiga pengembang yang saya pakai ini, ragi, soda kue, dan baking powder. Semoga tips ini dapat membantu teman-teman yang mau membuat martabak. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini dan kasih like. Dan kalau Anda suka, beri komentar. Terima kasih.